Di sini saya akan menjawab tugas ringkasan. Perkenalkan, nama saya Davis Denny, NIM 17141616505, kelas A4, mata kuliah Manajemen Operasi 2, dosen pengampun Putri Febrisari. Yang pertama saya ambil dari kelompok 1, yaitu tentang desain produk. Kata pengantar, produk dan layanan baru adalah sumber kehidupan organisasi. Desain dapat memberikan keunggulan kompetitif dengan membawa ide-ide baru ke pasar dengan cepat, melakukan pekerjaan yang lebih memuaskan dengan memenuhi kebutuhan pelanggan, atau menjadi lebih mudah untuk diproduksi, menggunakan, dan diperbaiki. Proses desain memiliki dampak luar biasa pada kualitas produk atau layanan. Desain yang buruk mungkin tidak memenuhi kebutuhan pelanggan, atau mungkin sangat sulit untuk membuat kualitasnya yang menurun. Ide generasi. Ide ialah untuk produk baru atau perbaikan produk yang sudah ada, dapat menghasilkan dari banyak sumber, termasuk departemen R&D perusahaan sendiri. Keluhan atau saran pelanggan, pelatihan pemasaran, pemasukan, tenaga penjual di lapangan. Studi kelayakan. Studi kelayakan adalah langkah perusahaan memiliki staf penelitian pasar yang dapat merancang dan mengevaluasi survei pelanggan, wawancara atau tes pasar. Desain bentuk. Desain bentuk mengacu pada penampilan fisik suatu produk seperti bentuk, warna, ukuran, dan gayanya. Fungsi desain. Desain fungsional berkaitan dengan bagaimana kinerja produk, berusaha untuk memenuhi kinerja, spesifikasikan kebugaran untuk menggunakan oleh pelanggan. Pemeliharaan. Bentuk jadwal perawatan adalah bagaimana dari perawatan seperti perencanaan yang tepat untuk kesediaan suku cadang penting. Kegunaan adalah apa yang membuat produk atau layanan mudah digunakan dan cocok untuk pelanggan yang ditargetkan. Desain produksi. Desain produksi berkaitan dengan bagaimana produk akan dibuat. Desain akhir dan rencana proses. Desain akhir terdiri dari gambar detail dan spesifikasi untuk produk atau layanan baru, teknologi dan desain. Dengan banyaknya desain baru dan perubahan desain yang sudah ada, maka dilakukan suatu sistem untuk melacak definisi desain. Sistem desain produk kolaborasi. Produk kolaborasi atau CPD. Sistem ini menyediakan interkonektivitas dan kemampuan terjemahnya yang diperlukan untuk laboratorium lintas platform, departemen, dan perusahaan dalam mengembangkan suatu produk. Ulasan kualitas desain. Sebelum menyelesaikan desain, prosedur formal untuk menganalisis kemungkinan kegagalan dan secara ketat menilai setiap bagian dan komponen harus diikuti. Desain untuk lingkungan. Pelabelan ramah lingkungan, memberikan segel persetujuan untuk produk aman bagi lingkungan dan mendorong pembelian konsumen yang terbentuk. Sumber hijau. Desain untuk lingkungan dimulai dengan menggunakan lebih sedikit bahan, menggunakan bahan daur ulang jika memungkinkan, menggunakan bahan organik, dan menggunakan bahan untuk tidak beracun atau bahan kimia. Industri hijau. Dalam proses manufaktur, desain hijau berkaitan dengan energi yang dibutuhkan untuk menghasilkan produk. Konsumsi hijau. Setelah produk berada di tangan konsumen, desain hijau mempengaruhi beberapa efisien produk tersebut digunakan energi. Beberapa produk itu akan bertahan, dan jika produk dapat diperbaiki daripada dibuang, daur ulang, dan menggunakan kembali. Ketika suatu produk mencapai akhir masa pakaiannya, perusahaan harus membuat produk tersebut dalam didaur ulang, digunakan atau dibuang, atau biasanya ditempatkan pembuangan akhir.
Pengelolaan fungsi kualitas. Formal metode diperlukan untuk memastikan bahwa setiap orang yang mengerjakan proyek desain mengetahui desainnya, tujuan yang menyadari keberkaitan dengan berbagai desain. Yang kedua, berikutnya saya ambil dari kelompok 3, yaitu tentang proses dan teknologi. Proses dan teknologi adalah sekelompok tugas berkaitan dengan input dan output. Strategi proses adalah pendekatan keseluruhan organisasi untuk memproduksi barang yang menyediakan layanan secara fisik. Keputusan outsourcing. Pengertian outsourcing adalah penyerahan sebagai pekerjaan kepada perusahaan lain, dan baik berupa pemborongan pekerjaan ataupun penyediaan tenaga kerja. Proses pemilihan. Proses pemilihan adalah proses formal pengambilan keputusan kelompok di masa anggota masyarakat yang memenuhi persyaratan memilih seorang untuk memegang jabatan administrasi publik. Proses perencanaan. Proses perencanaan adalah sebuah dokumen yang merinci spesifikasi manufaktur dan pengiriman layanan. Proses analisis. Proses analisis adalah pemeriksaan sistematik semua aspek proses untuk meningkatkan operasinya untuk membuat lebih cepat, lebih efisien, lebih murah, atau lebih responsif terhadap pelanggan. Proses inovasi. Proses inovasi desain ulang total dari satu proses untuk perbaikan terobosan. Berikutnya saya ambil dari kelompok 4, yaitu tentang sumber daya manusia. Sumber daya manusia dan manajemen kualitas. Sebagai besar perusahaan berorientasi kualitas yang sukses saat ini, menyadari pentingnya karyawan mereka ketika mengembangkan strategi kompetitif. Perubahan sifat manajemen sumber daya manusia. Pendekatan Taylor adalah memecah pekerjaan menjadi aktivitas paling mendasar dan menyederhanakan desain pekerjaan, sehingga keterampilan terbatas yang diperlukan untuk mempelajari suatu pekerjaan hingga meminimalkan waktu yang dibutuhkan untuk belajar. Motivasi pegawai. Motivasi adalah persediaan seorang karyawan untuk bekerja keras untuk mencapai tujuan perusahaan karena upaya itu memenuhi kebutuhan atau tujuan beberapa karyawan. Pelatihan kerja. Di perusahaan enggan komitmen terhadap kualitas, terhadap kerja sangat luas dan bervariasi. Pelatihan lintas. Dalam pelatihan silang, seorang karyawan mempelajari lebih dari satu pekerjaan di perusahaan. Penggayaan pekerjaan. Tujuan penggayaan pekerjaan adalah untuk menciptakan lebih banyak kesempatan untuk mencapai dan pengakuan individu dengan menambahkan variasi tanggung jawab dan akuntabilitas pada pekerjaan. Pemberdayaan adalah memberikan tanggung jawab dan wewenang kepada karyawan untuk mengembalikan keputusan. Tim. Memperdayakan dan keterlibatan karyawan sering diwujudkan melalui kelompok kerja atau tim. Jadwal kerja fleksibel. Jadwal kerja yang fleksibel atau flex time menjadi format tempat kerja yang semakin penting. Kompensasi karyawan. Praktik manajemen sumber daya manusia yang baik atau faktor motivasi tidak dapat mengimbangkan imbalan uang yang tidak mencukupi. Jenis pembayaran. Dua bentuk tradisional pembayaran karyawan adalah upah per jam dan insentif individu. Desain pekerjaan. Elemen kunci dalam motivasi dan kinerja karyawan adalah memastikan karyawan tersebut cocok untuk suatu pekerjaan dan sebaliknya. Elemen desain pekerjaan. Elemen desain pekerjaan jatuh ke dalam 3 kategori, yaitu analisis tugas yang termasuk dalam pekerjaan, persyaratan karyawan, dan lingkungan tempat pekerjaan berlangsung. Analisis tugas. Analisis tugas menentukan bagaimana melakukan setiap tugas dan bagaimana semua tugas cocok bersama untuk membentuk pekerjaan. Analisis pekerjaan. Analisis pekerjaan menentukan karakteristik yang harus dimiliki pekerjaan untuk memenuhi persyaratan pekerjaan, tanggung jawab yang akan dimiliki pekerjaan itu, dan bagaimana pekerjaan itu akan dihargai. Selanjutnya, saya ambil dari video dari kelompok 9, yaitu tentang peramalan di RSI. Peramalan di RSI
Perusahaan global seperti Hershey memiliki banyak peluang untuk menggunakan peramalan sepanjang berbagai rantai pasokannya. Peramalan adalah proses yang tidak pasti, tidak mungkin untuk memprediksi secara konsisten seperti apa masa depan. Bahkan dengan bantuan bola kristal atau setumpuk kartu tarot. Manajemen rantai persediaan. Rantai pasokan perusahaan mencakup semua fasilitas, fungsi, dan aktivitas yang terlibat dalam produk atau layanan dari pasokan atau dan pemasok mereka pada pelanggan atau dan pelanggan mereka. Manajemen mutu. Peramal juga penting dalam lingkungan manajemen mutu. Semakin banyak pelanggan yang memenuhi persyaratan kualitas baik, berarti memiliki produk saat mereka menuntutnya. Perencanaan strategi. Tidak dapat merencanakan strategi tanpa peramalan. Tujuan utama dari rencana strategi adalah untuk menentukan apa yang harus dilakukan perusahaan di masa depan dan pasar bersaing. Dengan produk apa untuk sukses dan pertumbuhan. Komitmen peramalan permintaan. Komitmen peramalan permintaan. Jenis metode peramalan yang digunakan tergantung pada beberapa faktor termasuk jangka waktu perkiraan atau seberapa jauh di masa yang depan perkiraan, perilaku permintaan dan penyebab perilaku permintaan. Jangka waktu perkiraan baik jangka hingga menengah atau jangka panjang, perkiraan jangka pendek atau sehingga kisaran menengah, biasanya terutama untuk permintaan penjualan harian, mingguan, dan bulanan hingga kira-kira tahun ke depan. Perilaku permintaan terkadang berperilaku secara acak dan tidak beraturan. 3 jenis perilaku permintaan, yaitu tren, siklus, dan pola musiman. Metode peramalan. Ada 3 jenis peramalan dasar, yaitu metode seri waktu, metode rekursi, dan metode kualitatif. Berikutnya saya ambil video dari kelompok 10, yaitu tentang peran persediaan dalam manajemen rantai pasokan. Sebuah perusahaan menggunakan strategi persediaan karena berbagai alasan. Alasan terutama adalah mengadakan persediaan barang jadi untuk memenuhi permintaan pelanggan dan akan satu produk, terutama dalam operasi retail. Pengaruh teknologi informasi terhadap manajemen persediaan. Secara tradisional, persediaan memiliki oleh pembelian berlawanan dengan pemasok, disimpan di lokasi pembelian, dan pembelian mengontrol bagaimana dan kapan persediaannya diisi ulang. Unsur manajemen persediaan barang yang disimpan oleh organisasi untuk memenuhi permintaan pelanggan internal dan eksternal. Permintaan. Titik awal pengolahan tersedia adalah permintaan pelanggan. Ada 2 item permintaan dalam persediaan, ialah item permintaan dependen dan item permintaan independen. Biaya penyimpanan. Biaya penyimpanan adalah biaya penyimpanan barang persediaan. Biaya tercatat. Biaya penyimpanan biasa ditentukan dalam salah satu dari 2 cara. Biaya pemesanan. Biaya pemesanan adalah biaya yang berkaitan dengan pengisian kembali persediaan yang dimiliki. Biaya kekurangan. Biaya kekurangan juga disebut biaya kehabisan persediaan. Terjadi ketika permintaan pelanggan tidak dapat dipenuhi karena persediaan tidak mencukupi. Model kuantitas pesan ekonomi. Cara yang paling banyak digunakan dan tradisional untuk menentukan beberapa banyak harus dipesan dan sistem kelanjutan adalah model kuantitas pesanan ekonomi. Kuantitas diskon. Kuantitas diskon adalah potongan harga suatu barang jika jumlah unit yang dipesan telah ditentukan sebelumnya. Poin pemesanan ulang. Sekarang kita membahas aspek lain dari manajemen persediaan, kapan yang harus memesan. Selanjutnya saya ambil dari video kelompok 11, yaitu tentang penjualan dan perencanaan operasi. Penjualan dan perencanaan operasi merupakan proyeksi penawaran dan pemerintahan untuk bisnis atau organisasi.
Proses perencanaan penjualan dan operasi adalah proses perencanaan agregat yang menentukan kapasitas sumber daya yang dibutuhkan perusahaan untuk memenuhi permintaannya selama jangka waktu menengah. Tugas perencanaan operasi adalah mencocok permintaan yang diperkirakan dengan kapasitas yang tersedia, menguraikan proses S dan OV. Rencana penjualan operasi harus mencerminkan kebijakan perusahaan, atau seperti menghindari PHK, membatasi tingkat persediaan, dan mempertahankan tingkat layanan pelanggan tertentu. Proses perencanaan S dan OV bulanan, tingkat persediaan yang diantisipasi, backlog atau pekerjaan belum selesai, back order pekerjaan yang dilakukan nanti, bagaimana pelanggan yang mau menunggu pesanannya, dan lost sales atau pelanggan yang pesanan tidak bisa diselesaikan atau tidak diterima. Strategi perencanaan agregat mengevaluasi sumber kapasitas alternatif untuk menentukan strategi ekonomi untuk memenuhi permintaan puncak, mempertahankan sumber daya untuk permintaan puncak, memastikan tingkat layanan pelanggan yang tinggi tetapi bisa sangat mahal dalam hal investasi pada pekerjaan tambahan yang mesin yang tetap menggugur selama periode permintaan rendah. Lembur dan undertime. Lembur dan waktu kurang adalah strategi umum ketika fluktuasi permintaan tidak ekstrim. Subkontrak adalah alternatif yang layak jika pemasok dapat memenuhi persyaratan kualitas dan waktu dengan andal. Perencanaan agregat untuk layanan. Yang pertama, sebagai besar layanan tidak dapat diinventarisasi. Yang kedua, permintaan layanan sulit diprediksi. Yang ketiga, kapasitasnya juga sulit diprediksi. Yang keempat, kapasitasnya pelayanan harus disediakan pada tempat dan waktu yang tepat. Yang kelima, tenaga kerja biasanya merupakan sumber daya yang paling membatasi karyawan. Sekian dari saya, Denny. Saya ucapkan banyak terima kasih. Selamat siang.